Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 5 bab 3 ekspresi diri melalui hobi. Aktivitas yang pertama yaitu tebak hobi. Apa itu hobi? Hobi adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda, seperti menulis, menggambar, dan membaca. Selanjutnya, imbuhanme. Imbuhanme adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Beberapa makna imbuhanme adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, membaca, melukis, menggambar, memasak, dan menulis. Yang kedua, membentuk atau menjadikan sesuatu. Contohnya, membeku, mendidih, dan mengecil. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu dengan alat. Contohnya, menggunting, mencangkul, dan memblender. Perhatikan bahwa terdapat penyesuaian jika kita menggabungkan kata dasar dan awalan me. Yang pertama, imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf P. Yang kedua, imbuhan me menjadi meng jika kata dasar dimulai dengan huruf K dan G. Yang ketiga, imbuhan me menjadi men jika kata dasar dimulai dengan huruf C. Yang keempat, imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dengan huruf M. Yang kelima, imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T menjadi N jika mendapat imbuhan me. Selanjutnya, imbuhan me menjadi mem jika kata dasar dimulai dengan huruf P. Contohnya, kata potong. Mendapat imbuhan me jadi memotong. Kata pukul mendapat imbuhan me jadi memukul. Kita coba contohnya imbuhan me menjadi meng jika kata dasarnya dimulai dengan huruf K atau G. Misalnya, kata kaji mendapat imbuhan me menjadi mengaji. Kemudian untuk kata genggam mendapat imbuhan me jadi menggenggam. Berikutnya, imbuhan me menjadi men jika kata dasar dimulai dengan huruf C. Contohnya, kata cuci mendapat imbuhan me menjadi mencuci. Selanjutnya, imbuhan me tidak berubah jika kata dasar dimulai dari huruf M. Misalnya, kata makan mendapat imbuhan me menjadi memakan. Kemudian, untuk imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T menjadi N jika mendapat imbuhan me. Misalnya, kata tarik menjadi menarik. Selanjutnya, imbuhan me mengubah kata dasar dengan awalan T menjadi N jika mendapat imbuhan me. Contohnya, kata tampar mendapat imbuhan me jadi menampar. Berikutnya, imbuhankan. Imbuhankan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Contohnya, ambilkan, dengarkan, pindahkan, dan tuangkan. Selanjutnya, imbuhanlah. Imbuhanlah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk menekankan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Contohnya, buatlah dan gambarlah. Membahas tentang surat pribadi.
surat pribadi adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada orang lain. Bagian-bagian surat. Perhatikan contoh surat di sini. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang nomor 2, bagian nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga, nama pengirim. Yang nomor 4, kalimat pembuka surat. Yang kelima, bagian isi surat. Yang keenam, bagian kalimat penutup. Yang ketujuh, bagian salam penutup. Aktivitas yang ketiga membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Selanjutnya, bagian-bagian teks prosedur. Yang pertama yaitu judul. Tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Yang kedua, alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan, jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Yang ketiga, langkah pembuatan. Tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Yang keempat, penutup atau kesimpulan. Tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Tujuan penulisan teks prosedur: memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Kapan kita menggunakan teks prosedur? Kita menggunakan teks prosedur saat membuat resep masakan, menjelaskan aturan permainan, membuat panduan eksperimen sains, dan memberikan arah atau panduan. Ciri-ciri teks prosedur apa saja? Memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Urutan teks prosedur yaitu yang pertama judul, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah pembuatan, yang keempat tips atau kesimpulan.